Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita bersama di Khataman Python ya. Introduction to Programming using Python ya. Yang karangan Daniel J. Yiliang ya. Yang totalnya bukunya adalah 582 halaman. Alhamdulillah saat ini kita sudah sampai di halaman 176. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan Python Mania ya. Kita tetap semangat, tetap ya punya niat yang kuat dan tekad yang kuat ya. Nah, ini karena perjuangan 582 halaman. Lanjut, kita masuk ke episode ini, yaitu episode yang ke-26. Kita akan memasuki bab 6.4, yaitu function with or without return values ya. 6.4 function with or without return values. Fungsi dengan atau tanpa nilai kembalian ya, ada nilai pengembalian. The preceding section gives us an example of a value returning function. Pada bab yang sebelumnya, bagian yang sebelumnya kita telah diberi contoh ya, ada fungsi yang mengembalikan sebuah nilai. The section shows how to define and invoke a function that does not return a value. Nah, pada bagian ini kita akan melihat bagaimana mendefinisikan, kita membuat, menentukan dan menjalankan sebuah fungsi yang tidak mengembalikan sebuah nilai. Kalau kemarin kita mengembalikan nilai, sekarang kita yang tidak mengembalikan nilai. Such a function is commonly known as a void function in programming terminology. Jadi fungsi seperti ini biasanya dikenal dengan sebutan fungsi void ya dalam terminologi pemrograman. The program is listing 6.2 defines a function named print grade and invokes it to print the grade for a given score. Jadi listing 6.2 di bawah itu mendefinisikan sebuah fungsi yang diberi nama print grade ya, mencetak grade ya. And invokes it dan menjalankannya untuk mencetak grade dari sebuah skor yang diberikan. Listing 6.2 ini kita lihat di pertama ya, print grade. Def print grade ini kan fungsi ya. Dia masukkan parameternya adalah skor. If skor lebih dari sama dengan 90, maka print tampilannya adalah A. Jika tidak, maka ketika dia lebih dari 80 atau sama dengan 80, maka print B. Jika tidak, maka skor jika lebih besar atau sama dengan 70, maka C. Jika tidak, skor lebih besar daripada 60, maka print D. Dan juga selain itu, maka print F. Kemudian dibuat fungsi yang kedua, yaitu def main. Fungsi main, ya. Skor sama dengan eval input enter score. Ini meminta masukan. Setelah masukkan angkanya nilainya berapa, maka akan tampil print the grade is and ya blank kosong print grade score. Jadi nampilkan nanti print grade score tadi. Main call the main function. Jadi ini yang terakhir fungsinya main. Jadi yang dijalankan ya main dulu. Setelah itu main mengarah ke def main ini, mengarah ke mengarah print grade, baru dipanggil fungsinya print grade, manggil yang fungsi yang print grade tadi. Baik, contohnya di sini 78.5 enter, maka kalau kita masukkan 78,5 kita ketik, kemudian kita masukkan, maka grade-nya adalah C ya. The print grade function does not return any value. Jadi fungsi print grade ini tidak mengembalikan nilai apapun. Ya, so it is invoked as a statement in line 17 in the main function. Jadi dia dijalankan sebagai sebuah statement di baris 17 dalam ini. Nah, ini baris 17. Dia ada statement aja. Nah, ditampilkan dalam fungsi main. To see the differences between a function that does not return a value and a function that return a value, let's redesign the print grade function to return a value.
Untuk melihat perbedaan di antara sebuah fungsi yang tidak mengembalikan nilai dan juga fungsi yang mengembalikan nilai, jadi satu fungsi mengembalikan nilai, satu fungsi tidak, maka kita akan meredesain atau menulis ulang the print grid function, ya, fungsi print grid untuk mengembalikan sebuah nilai. We call the new function that return the grade get grade as shown in listing 6.3. Kita menamakannya, kita memanggil dengan fungsi baru ya, yang mengembalikan grade, ya, namanya get grade. Oke, listing 6.3, judulnya return grade function .py. Maka get grade-nya score. Nah, ini skor lebih dari 90 bukan print tapi return. Perhatikan print ya. Ini kan print. Nah, print apa ya? Ini kan enggak return. Jadi return A, dia mengembalikan A. Elif score jika lebih dari 90, B. Jika elif score jika lebih dari 70, C. Elif score jika lebih dari 60, D. Else return F. Jadi ada return. The main score, eval, input, enter a score. Ini masukkan skor, maka print the grade is get grade score. Nah, ini kan berupa value. Ya, maka dia dimasukkan dalam print. Kalau tadi kan enggak, langsung fungsinya dipanggil, keluar printnya. Maka panggil main. Maka kalau kita masukkan 78,5 sama, the grade-nya adalah is C. Kita lihat penjelasannya. The get grade function defined in lines 2 until 12. Return a character grade based on the numeric score value. It is invoked in line 16. Maka fungsi get grade itu didefinisikan pada baris 2 sampai 12 yang mana akan mengembalikan sebuah karakter grade ya berdasar dari nilai skor yang diberikan. Ini dijalankan di baris ke-16 ini ya sebenarnya. Get grade-nya dipanggilnya di sini dijalankan. The get grade function return a character. Jadi fungsi get grade ini mengembalikan sebuah karakter yaitu A, B, C, D, F. Ini harusnya ada E ini ya. Ini sebenarnya nggak ada ya. Nah, ini sama ya. D, F langsung ya. E-nya nggak ada. Oke. And it can be invoked and used just like a character. Jadi yang mana dapat dijalankan dan digunakan ya seperti sebuah karakter. Maka dimasukkan dalam print. Nah, karakter hasilnya. The print grade function does not return a value. Jadi fungsi print grade yang di sebelumnya tadi itu tidak mengembalikan sebuah nilai. And it must be invoked as a statement. Jadi dia dijalankan sebagai sebuah statement pernyataan. Kalau tadi kan dia sebagai karakter. Baik. Baik, kita lanjut ke note catatan. Technically, secara teknik, every function in Python return a value whether you use return or not. Jadi, secara teknis ya, setiap fungsi di Python itu mengembalikan sebuah nilai. Apakah kamu menggunakan return atau not atau tidak. Ya, jadi pasti ada nilai. If a function does not return a value by default, jadi jika sebuah fungsi tidak mengembalikan sebuah nilai secara default, it return a special value, none. Dia sebenarnya itu mengembalikan sebuah nilai khusus, namanya none. For this reason, untuk alasan ini, a function does not return a value, also call it a non-function. Jadi maka berdasarkan ini, maka sebuah fungsi yang tidak mengembalikan sebuah nilai itu disebut dengan fungsi none. Ya, the non value can be assigned to a variable to indicate that the variable does not reference any object. Jadi nilai none itu dapat di-assign atau ditugaskan atau diberikan ke sebuah variabel untuk mengindikasikan bahwa variabel itu tidak mereferensikan kemana-mana ke objek apapun. For example, if you run the following program, def sum number 1, number 2, total sama dengan nomor 1 tambah nomor 2 ya. Print sum 1,2 misalnya gini lah. Maka you will see the output is none. Anda akan melihat bahwa output keluarnya adalah none.
Why? Kenapa? Because the sum function does not have a return statement. Karena apa? Karena fungsi sum tidak memberikan sebuah nilai pernyataan kembalian. Kan nggak ada return-nya. Jadi kalau dikembalikan sini kan harusnya ini harus berupa kembalian kan, return kan di sini. Nah, karena ada print, nah, masukkan di sini, maka dia nggak ada hasilnya. Ya, maka by default it returns none. Jadi artinya dia mengembalikan fungsi none sebenarnya di sini. Ya, maka tampilannya nol, nggak ada tampilan none. Catatan berikutnya, a return statement is not needed for a non-function. Jadi pernyataan return ya tidak diperlukan ya untuk fungsi non. Jadi kita nggak perlu lah nulis return lagi, nggak perlu. But it can be used to terminating the function and returning control to function caller. Jadi tetapi ini dapat digunakan untuk menghentikan sebuah fungsi dan mengembalikan kontrol fungsi tadi itu kepada caller, si pemanggil. The syntax is simply, nah, sintaknya seperti ini. Return or return none. Nah, pilihannya deh. Boleh nulis return saja atau tambah return none. Sintaknya gitu. This is rarely used. Ya, ini biasa digunakan. Ya, jarang. This is rarely used. Jadi jarang digunakan. Tetapi kadang-kadang ini berguna untuk kita menghentikan aliran kontrol ya dalam sebuah fungsi yang tidak mengembalikan nilai apapun. For example, the following code has a return statement to terminate the function when the score is invalid. Sebagai contoh, kode di bawah ini dia mengembalikan return statement mengembalikan pernyataan untuk menghentikan sebuah fungsi ketika skornya invalid, ya tidak tepat. Ya. Contoh, ketika print grade ada skornya kurang dari 0 alias minus atau melebihi 100, maka jelas print invalid score, kemudian langsung return. Kosong kan di sini udah jalankan, langsung dia keluar. Ya, dikembalikan ke mainnya tadi. Ya, jadi sudah baik lagi ke apa? Kontrolnya ke pemanggil callernya ya. Maka dari itu ini nggak dijalankan. Ya, salah satunya fungsinya seperti itu. Jadi kalau kita tapi jarang digunakan sih model kayak gini, jarang digunakan. Baik, itu ya, kita tentang apa tadi? Tentang fungsi dengan atau tanpa nilai kembalian, ya. Baik, kita lanjut ke 6.5. 6.5 ini adalah tentang positional and keyword argument. Jadi posisi dan keyword argumen. Jadi argumen. Jadi nanti argumen ada dua, argumen secara posisi dan juga argumen secara keyword. Yuk kita perdalam. The power of a function, it is ability to work with parameter. Jadi kekuatan dari sebuah fungsi adalah kemampuannya untuk bekerja dengan parameter. When calling a function, you need to pass argument to parameter. Jadi ketika Anda memanggil sebuah fungsi, maka Anda harus meletakkan argumen kepada di parameter, ya, to parameter, untuk parameter. Jadi perlu passing argumen, jadi harus meletakkan itu. There are two kind of argument. Ada dua macam tipe argumen. Ya, yang pertama argumen posisional argumen posisional dan keyword argumen keyword. Menggunakan argumen posisional, using positional argument require that the argument be passed in the same order, as their respective parameter in the function header. For example, the following function print message and times. Jadi menggunakan argumen posisi itu mengharuskan kita untuk meletakkan, mempassing atau meletakkan di dalam order yang sama, urutan yang sama, ya, dalam parameternya tadi. Di mana di headernya fungsi. Ya, jadi harus sama kalau kita menggunakan positionnya. For example, kita lihat untuk contoh fungsi berikut ini mencetak sebuah pesan sebanyak n kali. Contoh, def and println, ya. Message n for i in range n,
print message. Jadi pertama adalah urutannya parameternya adalah message, kemudian n. Ini ya. Jadi perlu message n. Kita lihat sekarang. You can use and print len a, 3. Nah, ini to print a 3 times. Jadi akan mencetak, ngeprint, menampilkan a sebanyak 3 kali. The n print len a, 3 ya. Statement pernyataan ini passes a to message. Jadi meletakkan a di message. Jadi memberikan nilai a pada parameter message. Dan juga meletakkan 3 ke parameter n. Maka dan mencetak print a 3 times. Mencetak a, huruf a itu sebanyak 3 kali. However, bagaimanapun juga, the statement and print len 3, a has a different meaning. Jadi ya, pernyataan and print kalau dibalik 3, a itu has a different meaning. Jadi akhirnya memberikan sebuah makna yang berbeda. It passes artinya dia memberikan nilai 3 pada parameter message dan nilai a pada parameter n. When we call a function like this, it is said to use positional argument. Jadi ketika kita memanggil sebuah fungsi, ya menggunakan seperti ini, langsung menuliskan nilai parameternya di sisa urut, ya kita isi di situ, maka itu kita disebut dengan menggunakan argumen posisional. The argument must match the parameter in order, number, and compatible type as defined in the function header. Jadi argumen ini harus tepat parameternya, urutannya, bilangannya, dan tipe yang kompatibel. Ya, seperti yang didefinisikan di dalam fungsi header yang di atas tadi. Nah, ya mungkin fungsi headernya di sini. Nah, harus ini harus tepat. Kalau kita masukkan yang tadi 3, ini akan error. Kenapa? Ketika kita masukkan ini 3, tapi yang di sini A, padahal range itu harus integer, harus bilangan bulat. Maka error nanti di situ ya. Harus urut. Jadi kita memasukkannya itu sesuai ya. You can also call a function using keyword argument. Anda juga bisa memanggil sebuah fungsi dengan menggunakan argumen keyword. Passing its argument in form name ya sama dengan value. Artinya caranya adalah memanggil, meletakkan tiap-tiap argumen tadi dalam bentuk nama sama dengan nilai. Jadi untuk amannya ini yang menggunakan konsep keyword argument. Enggak apa-apa, ada 2 cara ya. For example, n print len, nah n sama dengan 5, message sama dengan good. Nah, padahal aturannya di sini apa? Message n. Kita boleh memindahkan. Bukan positional argumen ya kan, keyword argumen. Syaratnya harus ditulis dulu. Ya, di sini parameternya ya yaitu n sama dengan 5, message-nya sama dengan good. Ya, maka ini artinya kita meletakkan 5 ke n dan good ke pesan, ke message ya. The argument can appear in any order using keyword argument. Maka argumen dapat ditampilkan any order. Jadi dimanapun nggak perlu urut menggunakan keyword argumen. Ya mau ditaruh di mana terserah. Maksudnya dia butuh argumennya butuh 3, 5. Nggak perlu urut nggak masalah. Asal kalau pakai keyword argumen. Ya bebas. It is possible to mix positional argument with keyword argument. Ya, adalah mungkin bagaimana kita memixing, menggabungkan antara argumen posisional dengan argumen keyword. But the positional argument cannot appear after any keyword argument. Tapi syaratnya satu, bahwa argumen posisional ini tidak bisa muncul ya setelah argumen keyword. Ya, jadi syaratnya dia kalau mau ngisi posisional dulu boleh, tapi keywordnya nggak boleh menggunakan keyword argumen. Ya, atau setelah keyword argumen. Suppose a function header is, contoh, def f p1, p2, p3, ya p3. You can invoke it by using, Anda bisa menjalankan fungsi ini dengan menggunakan f, misalkan 30, ya kan? Ini apa?
positional argument. Ingat tidak ada nama keywordnya ya, ada keywordnya. Oke. P2 ini keywordnya. Oke, ditulis 4. P3 ini keywordnya 10. Oke, ini aman. Ya. Tetapi, however, it will be wrong. Ini akan menjadi salah to invoke it by using Anda ketika menjalankannya dengan menggunakan F30, P2, kemudian 10. Kenapa? Lihat di sini. Ketika kita masukkan 30, ini positional argument. Sedangkan di sini adalah keyword argument. Sedangkan kembali lagi yang ketiga adalah position argument. Maka dikatakan tadi bahwa eh, positional argument itu nggak boleh setelah keyword argument ya. Because the positional argument 10, nah ini nih jawabannya. Karena posisi argumen posisional 10 itu appear dimunculkan after the keyword argument P2 equal 4. Jadi P2 sama dengan 4. Jadi setelah itu nggak boleh. Ya akan salah. Oke, menarik ya. 2 bab yaitu tentang fungsi yang mengembalikan atau tidak sebuah nilai dan juga sekarang kita argumen posisional, argumen posisi dan argumen keyword. Ya, kita dapat 2 materi hari ini. Masya Allah ya. Bismillah, insya Allah bermanfaat, pasti bermanfaat, tetap semangat. Yang penting ingat bahwa Python itu mudah, Python itu simple, dan Python itu menyenangkan. Yes, ya. Kita akhiri itu episode yang ke-26 ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.